Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang perang melawan kolonialisme. Nah, subtopik pada materi kali ini adalah mengevaluasi perang melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda. Di sini kita akan membahas tentang dua pembahasan. Yang pertama tentang perang Patri, yang kedua tentang perang Diponegoro. Nah, saya akan menjelaskan poin yang pertama terlebih dahulu, yaitu tentang perang Patri. Nah, perang Patri ini dilatar belakangi oleh perselisihan antara kaum adat dengan kaum agama di Minangkabau mengenai masalah penerapan syariat Islam di tanah Minangkabau. Nah, kaum Patri ini berusaha untuk menghilangkan unsur adat karena unsur adat ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, dalam melaksanakan permunian praktik ajaran Islam, kaum Patri menentang kebiasaan kaum adat yang dilarang tersebut. Kebiasaan atau unsur adat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam ini seperti melakukan perjudian, minum minuman keras, menyambung ayam, aspek hukum matriarkat mengenai warisan di Sumatera Barat, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Nah, perang Patri ini sebenarnya merupakan perlawanan dengan siapa? Tentu bukan hanya bertentangan dengan kaum adat saja, karena pada saat itu bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa Barat. Maka perang Patri ini sebenarnya merupakan perlawanan dengan kaum Patri terhadap dominasi pemerintah Hindia Belanda yang ada di Sumatera Barat. Nah, adanya pertentangan antara kaum Patri dengan kaum adat ini menjadi suatu pintu masuk bagi bangsa Belanda untuk ikut campur terhadap pertentangan antara dua kaum ini. Nah, ini adalah foto yang menggambarkan perang Patri yang terjadi di Sumatera Barat pada saat melawan bangsa Belanda yang di saat itu dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, perang Patri ini di Sumatera Barat dibagi dalam 3 fase. Fase pertama terjadi pada tahun 1821 sampai 1825. Pada fase kedua terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, fase ketiga terjadi pada tahun 1830 sampai 1837. Pada fase pertama, kaum Patri melakukan penyerangan terhadap pos-pos Belanda dan mencegah patroli yang dilakukan oleh Belanda. Kesatuan kaum Patri di Bonjol yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan kepada Belanda karena kekejaman dan keserakahan Belanda di Minangkabau. Pada tanggal 26 Januari 1824, Belanda akhirnya mengambil strategi damai dengan melakukan perundingan. Nah, perundingan ini dikenal dengan Perjanjian Masang. Namun ternyata Belanda hanya memanfaatkan perjanjian damai tersebut sehingga perlawanan kaum Patri terus berlanjut di berbagai tempat. Nah, pada fase kedua yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830 ini juga terjadi perjanjian damai antara Belanda dengan pemuka kaum Patri seperti Sulaiman Al-Jufri dan Tuan Kulintau pada tanggal 15 November 1825. Nah, perjanjian ini dikenal dengan Perjanjian Padang. Pada fase ketiga yang terjadi pada tahun 1830 sampai 1837, kaum Patri akhirnya mendapat simpati dari kaum adat karena adanya persamaan nasib yang terjadi karena dijajah oleh bangsa Belanda. Sehingga pada saat itu bersatulah kaum Patri dengan kaum adat dalam menghadapi penjajah Belanda. Maka pada tanggal 25 Oktober 1837 akhirnya Tuanku Imam Bonjol ditangkap oleh bangsa Belanda. Nah, pasukan yang lolos tetap melanjutkan perang gerilya mereka di hutan-hutan Sumatera Barat. Nah, ini adalah ilustrasi pertempuran sengit antara pasukan Patri melawan Belanda di Bukit Selatan Bonjol di Sumatera Barat. Nah, beralih kepada topik selanjutnya yaitu perang Diponegoro. Nah, apa yang dimaksud dengan perang Diponegoro ini? Nah, perang Diponegoro atau yang dikenal dengan perang Jawa adalah perang yang terjadi antara penjajah Belanda dengan pasukan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Nah, hal ini bermula dari peristiwa insiden Anjir.
Perang Diponegoro berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tanah tumpah darahnya. Nah, kekecewaan tersebut akhirnya memuncak ketika Patih Danurejo atas perintah Belanda memasang pancang. Nah, secara sengaja pemasangan pancang ini akhirnya melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro tanpa izin. Selanjutnya mengatur strategi dari Selarong. Nah, ini ada langkah-langkah strategi perang Pangeran Diponegoro. Yang pertama yaitu merencanakan serangan ke Keraton Yogyakarta dengan mengisolasi pasukan Belanda dan mencegah masuknya bantuan dari luar. Yang kedua, mengirimkan kurir kepada para bupati atau ulama agar mempersiapkan peperangan melawan Belanda. Yang ketiga, menyusun daftar nama bangsawan, siapa yang sekiranya dapat dianggap kawan sehingga dapat bergabung dalam perang Pangeran Diponegoro ini, dan siapa yang sekiranya dapat dianggap lawan sehingga dapat dijauhi oleh Pangeran Diponegoro. Nah, yang terakhir, membagi kawasan Kesultanan Yogyakarta menjadi beberapa mandala perang dan mengangkat para pemimpin di Kesultanan Yogyakarta yang sudah dibagi tersebut. Nah, selanjutnya dari Selarong, Pangeran Diponegoro juga menyusun strategi perang, dan perang Diponegoro ini dibantu oleh Pangeran Mangkubumi sebagai penasehat, Pangeran Ngabehi Jayakusuma sebagai panglima, dan Sentot Ali Basyah Prawidirja sebagai panglima perang. Selanjutnya, perluasan perang di berbagai daerah. Pergerakan pasukan Pangeran Diponegoro akhirnya meluas, seperti daerah Banyumas, Kedu, Pekalongan, Semarang, dan Rembang. Kemudian ke arah timur, meluas ke Madiun, Magetan, terus ke Kediri dan sekitarnya. Perang yang dikorbankan oleh Pangeran Diponegoro ini telah mampu menggerakkan kekuatan hampir di seluruh Jawa. Nah, selanjutnya benteng stelsel pembawa petaka. Kenapa benteng stelsel ini dianggap sebagai pembawa petaka? Karena pada saat Jenderal de Kock atau jenderal dari Belanda menerapkan siasat yang licik dengan nama benteng stelsel ini, sehingga mempersempit ruang gerak Pangeran Diponegoro dan pasukannya dalam melakukan perlawanan dengan bangsa Belanda. Nah, benteng stelsel ini dibagi kepada beberapa daerah, yaitu daerah Yogyakarta dan Surakarta, sehingga hal ini dapat mempersempit ruang gerak pasukan di Pangeran Diponegoro. Nah, pada tanggal 17 Oktober 1829 ditandatanganilah perjanjian Imogiri antara Sentot Prawidirjo dengan pihak Belanda. Isi perjanjiannya itu, yang pertama, Sentot Prawidirjo diizinkan untuk tetap memeluk agama Islam. Yang kedua, tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai panglima komandannya. Dan yang ketiga, Sentot Prawidirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tetap memakai sorban. Yang keempat, sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829 Sentot Prawidirjo dengan pasukannya memasuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Nah, baiklah, sampai di sini pembahasan kita tentang perang melawan kolonialisme antara perang Padri dan perang Diponegoro. Nah, ini referensi yang bisa digunakan untuk sebagai sumber bacaan tentang perang Padri dan perang Diponegoro. Sekian video pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.